Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Memiliki Hubungan Personal Antara Karyawan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan, Studi Kuantitatif pada Perusahaan Global Medika Sehat. Adapun kelompok 6 terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Catherine Margareta, kemudian yang kedua Muhammad Rafi, yang ketiga saya sendiri Regita Indrasari, dan yang keempat adalah Siti Rohmah Fauziah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini. Dalam era bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan seperti Global Medika Sehat menghadapi tantangan untuk mempertahankan serta meningkatkan produktivitas karyawan. Hubungan personal antara karyawan di tempat kerja dapat menjadi faktor kunci yang mempengaruhi motivasi kerja. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif tentang pengaruh memiliki hubungan personal antar karyawan untuk memahami dinamika internal organisasi dan memberikan dasar strategis bagi manajemen sumber daya manusia. Justifikasinya, penelitian ini penting karena memahami secara kuantitatif bagaimana hubungan personal antara karyawan dapat mempengaruhi motivasi kerja dan akan memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dalam mengembangkan kebijakan manajemen personal. Hasil penelitian ini nantinya dapat membantu perusahaan seperti Global Medika Sehat ini untuk mengidentifikasi strategi apa yang akan mereka gunakan dalam membangun hubungan interpersonal yang positif di antara karyawan mereka, sehingga meningkatkan tingkat motivasi kerja karyawan dan juga dapat meningkatkan kinerja organisasi ataupun perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah. Yang pertama, apakah terhadap hubungan positif antara tingkat memiliki hubungan personal antara karyawan di perusahaan Global Medika Sehat dan tingkat motivasi kerja yang mereka tunjukkan. Kemudian yang kedua, bagaimana variasi tingkat hubungan personal antara karyawan dapat mempengaruhi tingkat motivasi kerja mereka di lingkungan kerja perusahaan Global Medika Sehat. Dan yang ketiga, apakah faktor-faktor seperti jenis hubungan personal baik itu profesional ataupun pribadi, dan frekuensi interaksi memainkan peran kunci dalam memoderasi pengaruh memiliki hubungan personal terhadap motivasi kerja karyawan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuannya yang pertama adalah menilai korelasi, kemudian yang kedua menganalisis variabilitas, yang ketiga mengeksplorasi faktor moderasi, yang keempat mengidentifikasi dampak kebijakan dan budaya organisasi, dan yang kelima memberikan rekomendasi manajerial. Selanjutnya saya akan menjelaskan di slide selanjutnya manfaat dari penelitian ini. Ada dua jenis manfaat. Yang pertama, manfaat secara akademis, yaitu terdiri dari yang pertama, kontribusi terhadap pengetahuan akademis. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pola hubungan personal dan motivasi kerja. Kemudian yang ketiga, relevansi terhadap praktek manajerial. Yang keempat, dasar untuk perbaikan kebijakan di sebuah perusahaan. Kemudian yang kelima, membantu pengembangan metode penelitian kuantitatif. Yang keenam, pengembangan sumber referensi. Yang ketujuh, pemahaman yang lebih lanjut tentang apa itu industri kesehatan. Selanjutnya, manfaat yang dirasakan secara praktis terdiri dari yang pertama adalah peningkatan produktivitas organisasi, yang kedua pengembangan kebijakan sumber daya manusia, yang ketiga pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang faktor-faktor moderasi, yang keempat penyempurnaan budaya dari sebuah organisasi, dan yang terakhir adalah pedoman untuk praktik manajerial yang lebih baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih dengan rekan saya Gita. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian tinjauan pustaka, di mana yang pertama adalah teori kebutuhan hubungan interpersonal. William Scott dalam Word 2003 mengatakan bahwa setiap manusia memiliki 3 kebutuhan antar pribadi yang disebut dengan inclusive control dan afeksi. Dasar teori ini bahwa manusia pasti membutuhkan orang lain sebagai makhluk sosial. Teori ini menjelaskan tentang adanya hubungan yang terjadi antara individu yang harus menghadirkan sesuatu dalam kondisi tertentu agar dapat menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Yang kedua adalah teori motivasi kerja.
Edwin B. Filipo dalam Hertik 2014, motivasi kerja adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawainya dan tujuan organisasi dapat tercapai. Lalu yang ketiga, teori human relation. Davis dan John, hubungan antara manusia dan human relation adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain, baik dalam situasi kerja ataupun dalam organisasi kekaryaan, ditinjau dari kepemimpinannya yang bertanggung jawab dalam suatu kelompok. Dan rasa bertanggung jawab itu merupakan interaksi orang-orang menuju situasi kerja yang memotivasi untuk bekerja sama secara produktif sehingga dicapai kepuasan ekonomi, psikologis, dan sosial juga. Next. Untuk pada bagian keterkaitan antara variabel, pertama variabel X atau variabel independen yang memiliki hubungan personal. Yang pertama mengacu pada tingkat dan kualitas hubungan personal antara karyawan di perusahaan global medika sehat, dan yang kedua dapat mencakup aspek profesional dan pribadi dari hubungan antar karyawan. Yang kedua adalah variabel Y atau motivasi kerja, merupakan tingkat motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang ditunjukkan oleh karyawan. Yang kedua dapat mencakup dorongan untuk mencapai tujuan pribadi, performa kerja yang lebih baik, dan kepuasan dalam pekerjaan. Next. Oke, kita akan membahas tentang penelitian terdahulu, di mana telah kami temukan yang pertama oleh penelitian dari Dion Febrian Purwanto, di mana dengan judul penelitiannya pengaruh hubungan antar pribadi dan kondisi kerja terhadap kepuasan kerja pada Ritz Palace Hotel di Surabaya. Dan yang kedua itu penelitian terdahulu dari Sardiansah, Dian Rosalina, dan Devi Afiska dengan judul Analisa Hubungan Antara Manusia dan Kinerja Karyawan di PT Perkebunan Timbang Langsa. Yang ketiga penelitian dari Ismail Jamil, di mana judulnya adalah hubungan antara motivasi kerja dan kemampuan komunikasi interpersonal dengan pengambilan keputusan manajer Bank Permata. Dan yang keempat adalah penelitian dari Aulia Akbar dengan judul hubungan komunikasi antar pribadi dengan motivasi kerja karyawan dan divisi pemasaran Republik Insula. Dan yang terakhir adalah penelitian dari Dina Artika Lubis, yaitu hubungan antara efektivitas komunikasi antar pribadi dengan motivasi kerja karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Catherine. Oke, terima kasih Siti. Selanjutnya kita bahas untuk kerangka berpikir. Penelitian ini dimulai dengan pemahaman bahwa hubungan personal antara karyawan dapat memainkan peran penting dalam memotivasi mereka di lingkungan kerja. Faktor-faktor seperti hubungan interpersonal dan motivasi kerja menjadi variabel-variabel kunci dalam penelitian ini. Untuk rumusan masalah meningkatkan motivasi karyawan GMS, di mana variabel X, hubungan interpersonal karyawan GMS, memiliki hubungan dengan variabel Y, motivasi kerja karyawan GMS. Ini menghasilkan hipotesa dan kesimpulan sebagai berikut. Hipotesa utama H0 atau hipotesis 0, yaitu tidak ada hubungan signifikan antara tingkat memiliki hubungan personal antara karyawan di perusahaan global medika sehat dan tingkat motivasi kerja yang mereka tunjukkan. Kemudian H1 atau hipotesis alternatif, terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat memiliki hubungan personal antara karyawan di perusahaan global medika sehat dan tingkat motivasi kerja yang mereka tunjukkan. Oke, kemudian kita masuk untuk jenis penelitian. Di metode penelitian ini ada jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian menurut jenis datanya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional. Kuantitatif yaitu jenis penelitian yang bersifat numerik. Analisis korelasi berfungsi untuk mencari hubungan variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat eksplanasinya atau tingkat penjelasan, yaitu quantitative
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel. Dalam variabel ini, variabel mandiri baik satu variabel atau lebih. Peneliti akan menggambarkan secara objektif, sistematis, dan akurat tentang fakta-fakta yang diteliti di lapangan. Jenis penelitian berdasarkan metode penelitian ini merupakan penelitian survei. Penelitian deskriptif untuk studi survei tujuannya adalah mengadakan klarifikasi dan penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau norma tertentu. Kemudian ada objek penelitian. Objek penelitian yang diteliti yaitu seluruh karyawan divisi Fresh Tim Telemarketing di PT Global Medika Sehat. Objek peneliti ini dipilih peneliti karena divisi Fresh Team Telemarketing memiliki struktur organisasi terbanyak di perusahaan dan aktivitas mereka saling berhubungan satu sama lain. Oke, untuk data penelitian, kita bisa ambil dari sumber dan jenis data. Sumber data adalah subjek dari suatu data yang akan diperoleh. Sumber data merupakan sumber informasi bagi peneliti. Sumber data dalam peneliti ini diklarifikasikan dalam data primer dan sekunder. Yang pertama kita bahas untuk data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sumber data primer yaitu seluruh karyawan divisi Fresh Team Telemarketing di Global Medika Sehat melalui instrumen berupa kuesioner. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Dalam arti lain, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada sebelumnya. Sumber data sekunder ini bisa diambil dari buku-buku yang dijadikan buku-buku yang dijadikan untuk data sekunder atau artikel atau jurnal artikel dan bisa juga untuk dari peneliti terdahulu atau skripsi. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Raffi, silahkan. Terima kasih, Cece. Untuk di bab metode penelitian ini, pada bagian data penelitian, kita memilih populasi dan sampel. Yang pertama, boleh dikecilin sedikit. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulannya. Nah, populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu yang pertama populasi. Populasi sendiri adalah jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Tujuannya adalah populasi untuk mengetahui berapa jumlah sampel yang akan diambil populasi dalam penelitian ini, dan itu karyawan di divisi Fresh Team Telemarketing di PT Global Medika Sehat yang berjumlah 92 karyawan. Nah, untuk sampel sendiri kita menggunakan rumus dari Solvin, ya, di mana kalau untuk sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili besaran populasi tersebut. Nah, sampel juga bisa dikaitkan sebagai wakil dari populasi yang diambil dengan cara tertentu, karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 individu. Maka penelitian ini disebut sebagai penelitian populasi dengan metode sensus. Nah, sensus sendiri adalah mengambil seluruh anggota populasi yang berjumlah 80 karyawan yang dijadikan sampel. Kemudian kita menggunakan rumus Solvin, di mana rumusnya adalah N ukuran sampel sampai dengan N besar yaitu populasi, yaitu di jumlah 92, per 1 ditambah dengan N besar yaitu jumlah populasi dikali E kuadrat. E kuadrat sendiri adalah persentase kesalahan ketika pengambilan sampel yang masih diinginkan, yaitu kita menggunakan 5%. Sehingga terbentuklah gitu ya hasil hitungannya yaitu 79,66748 dan kemudian kita bulatkan menjadi 80 sampel. Boleh next? Oke, kemudian ada teknik pengambilan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui instrumen berupa angket atau kuesioner. Instrumen penelitian ini adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah, kemudian menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama, yaitu angket ataupun kuesioner. Nah, angket atau kuesioner sendiri adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon dan daftar pertanyaan tersebut. Nah, kuesioner sendiri merupakan instrumen yang mana responden menjawab suatu persepsi atau apa yang disarankan. Boleh, next?
Ya, kemudian kita masuk ke bab berikutnya, yaitu definisi dari operasional. Di sini kita memiliki dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel X, yaitu yang pertama adalah memiliki hubungan personal, di mana definisi operasionalnya adalah komunikasi interpersonal, atau variabel X didefinisikan sebagai efektivitas komunikasi antara karyawan di tempat kerja. Kemudian kita ukur dengan menilai sejauh mana karyawan merasa bahwa komunikasi di antara mereka berlangsung dengan baik dan efisien. Kita juga menggunakan skala Likert, misalnya dari 1 yaitu komunikasi buruk, hingga paling maksimal di 5 yaitu komunikasi sangat baik. Untuk variabel dependen atau variabel Y sendiri, yaitu motivasi kerja, dengan definisi operasionalnya adalah motivasi pencapaian, di mana didefinisikan sebagai dorongan untuk mencapai tujuan atau prestasi tertentu dalam konteks pekerjaan. Nah, ini juga diukur dengan skala Likert. Misalnya dari 1, yaitu tidak memiliki motivasi pencapaian, hingga 5, yaitu sangat memiliki motivasi pencapaian. Selanjutnya, untuk konsep operasional variabel. Oke, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu di mana kita ada dua variabel. Variabel yang pertama, yaitu indikator hubungan personal antar karyawan. Kita bagi dalam beberapa indikator. Yang pertama ada frekuensi interaksi. Ini bisa berupa sebagai seberapa sering karyawan tersebut berinteraksi satu sama lain dalam pekerjaan sehari-hari. Atau bisa juga dengan berapa kali mereka berkomunikasi secara langsung atau melalui media komunikasi seperti email, telepon, ataupun aplikasi pesan instan lainnya. Kemudian yang B yaitu kualitas komunikasi. Ini bisa menjadi bahan indikatornya, yaitu sejauh mana karyawan merasa nyaman berkomunikasi satu sama lain. Untuk bagian C, yaitu kerjasama tim, bisa juga menggunakan indikator sejauh mana karyawan merasa bahwa mereka dapat bekerja sama dengan baik sebagai tim. Kemudian indikator yang D, yaitu kepuasan kerja. Ini adalah sejauh mana hubungan personal di tempat kerja berkontribusi pada tingkat kepuasan kerja karyawan. Nah, untuk poin E, yaitu kepercayaan, sejauh mana karyawan saling percaya satu sama lain. Untuk poin F, konflik, sejauh mana konflik pribadi mempengaruhi hubungan di tempat kerja. Boleh, next, selanjutnya. Untuk indikator motivasi kerja karyawan, yang pertama ada ketertarikan pekerjaan. Jadi kita bisa melihat bahwa sejauh mana karyawan menemukan pekerjaan mereka ini sangat menarik atau menantang dalam keseharian mereka. Kemudian yang kedua yaitu kepuasan pekerjaan, bisa mengukur sejauh mana karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka, sejauh mana pekerjaan memberikan rasa pencapaian dan kepuasan pribadi. Dan untuk yang ketiga yaitu frekuensi interaksi. Jadi seberapa sering karyawan berinteraksi satu sama lain dalam pekerjaan sehari-hari, dan berapa kali juga mereka berkomunikasi secara langsung atau melalui media komunikasi seperti email, telepon, aplikasi pesan instan lainnya. Yang keempat ada kualitas komunikasi, sejauh mana karyawan merasa nyaman berkomunikasi dan bagaimana persepsi mereka terhadap kejelasan dan kreativitasan komunikasi dalam tim atau departemen. Yang kelima ada kerjasama tim, kemudian yang keenam ada kepuasan kerja, ada pengakuan dan penghargaan, hingga terakhir yaitu keragaman pendapat. Next. Nah, untuk metode analisa dari data, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode korelasional, riset yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi, disebut dengan riset korelasi. Dalam penelitian ini, yang akan diukur adalah hubungan antara memiliki hubungan personal dengan motivasi kerja, maka digunakan teknik, yaitu statistika korelasi Rayne-Spearman, atau kita bisa gunakan juga korelasi Kruskal-Gamma. Next. Ya, ini adalah beberapa daftar pustaka yang kita ambil untuk mempersiapkan proposal penelitian ini. Demikian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.